Kayaknya yang tinggal yang tengok bangun yang nak tinggal ya. Jina wa fi dilalatil muqaddimati ala natijah khilafun ati. Dan sabit pada dilalah muqaddimah di atas natijah itu khilaf yang selagi akan datang yang khilaf. Dilalahnya majad. Makna daripada dilalah adalah irtibat. Sabit padanya irtibat muqaddimah di atas natijah itu khilaf ati. Memang ikut kali nak cakap sira innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bizati qaulan akhara. Antara hubungan muqaddimah dengan natijah yang adalah secara iltizam. Iltizam ni gimana? Apakah iltizam akli atau iltizam adi atau iltizam tawalud atau iltizam wajib? Yang kedua yang terjadi khilaf. Memang ikatan antara muqaddimah dengan natijah memang iltizam. Iltizam pun cuma. Yang kedua yang terjadi khilaf. Bermula yang pertama itu akli. Dan bermula yang kedua itu adi. Bermula yang ketiga itu tawalud. Bermula yang keempat itu wajib. Dan bermula yang pertama itu dikuatkan akannya yang pertama. Di antara petbah khilaf tersebut, yang kuat adalah yang pertama. Au yang terdapat, au adiyun, au tawalud, au wajibut, yang adalah bermakna waw. Sama dengan putra, khilaf yang terjadi adalah 4. 2 khilaf tersebut, akliyun, au adiyun, yang adalah pendapat daripada Ahlus Sunnah, tawalud dan wajib, yang adalah pendapat di luar Ahlus Sunnah. Karena akliyun yang adalah pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali tahun 4 Hijrah. Kemudian pendapat tersebut diikuti oleh Imam Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang juga termasuk pembesar dalam ilmu mantik. Salah satu karya yang sangat masyhur, tafsir Mafatihil Ghaib. Terbajih 40 jilid. Dan kitab masyhur, kitab Imam Razi dalam ilmu tafsir. Kalian. Jadi pendapat pertama, pendapat yang kuat. Pendapatnya adalah pendapat daripada Imam Ghazali yang diikuti oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baca syarah. Dan sabit pada dilalah muqaddimah. Ilmi au zanni biha. Tah tuma muqaddimah yakin atau zan biha dengannya muqaddimah. Sebagaimana yang kalian jelaskan ikut muqaddimah na berbentuk muqaddimah yakin, na bentuk muqaddimah zan. Muqaddimah yakin yaitu burhan. Karena burhan adalah muqaddimah kias-kias yang tersusun daripada muqaddimah yakiniyah. Tah tuma muqaddimah yakiniyah yaitu awaliyat, musyahadat, mujarrabat, mutawatirat, hadasiyat dan maksusah. Yang kemudian muqaddimah yakin. Putra muqaddimah yakin, muqaddimah yang bersumber daripada awaliyat, musyahadat, mujarrabat, mutawatirat atau dan maksusat. Atau zan biha dengannya muqaddimah. Sama dengan putra yang kan daripada nambahnya. 2/6. Kemudian zan biha dengan muqaddimah. Di atas ilmi auzan dengan auzan natijah. Di atas yakin atau zan natijah. Di atas yakin atau zan natijah. Natijah yang berbentuk yakin adalah natijah yang berasal daripada muqaddimah yakin. Natijah yang berbentuk zan adalah berasal daripada muqaddimah yang berbentuk zan. Karena apabila tak ada muqaddimah yang berbentuk yakin, maka ketika menghasilkan natijah juga yakin.
Apabila tak susunkan mukadimah bersumber daripada zan, maka ketika menghasilkan natijah juga zan. Maka jadi ala ilmi au zanni natijah. Mukadimah yakin, natijah juga yakin. Pada irtibat di antara keduanya. Pada irtibat di antara keduanya. Keduanya mukadimah dan natijah itu khilaf yang selagi akan datang. Jadi hubungan dua ketika menghasilkan natijahnya lazim gimana? Yang kemudian yang terjadi khilaf. Proses penghasilan natijah secara pura. Yang kemudian yang terjadi khilaf. Kalian. Yang kah? Hilang. Zakarahu fil baiti ba'dahu. Menyebut ianya musannif akannya khilaf pada bait sesudahnya. Sesudahnya fi dilalatil muqaddimah. Pertama lilum purno. Ya, cara pegat istidah. Ya ke? Yang penting kita mampu tak bertanggungjawabkan. Ilung puo hunyan ba bait nyan adalah istidah. Nyo tak puo gudi mendong karena beda jelaskan li payang dia. Sesudahnya fi dilalatil muqaddimah. Khilaf tersebut dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Azhari oleh bait fi dilalah muqaddimah yaitu aqliyun au adiyun au tawallud au wajibun wa awalu muayyad. Walamma kana lid dalili irtibatun bil matlul. Manakala adalah bagi dalil yang muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra itu berikatan dengan matlul, niscaya dinamakan akan demikian irtibat akan dilalah. Maka jilong pegah dilalah tersebut adalah secara majaz. Maksud daripada dilalah engkian irtibat. Kemudian Zakara menyebut ianya musannif akan khilaf biqaulihi dengan perkataan musannif akliyun. Yang pertama akli. Irtibat hubungan pengeluaran natijah yang berhubungan dengan muqaddimah. Khilaf yang pertama adalah secara akli. Kiban maksudnya bermula irtibat di antara keduanya muqaddimah dan natijah itu akli. Akli adalah sesuatu yang tidak mungkin terpisahkan. Yang tidak mungkin takhallufnya akli. Jadi sesuatu yang aklinya adalah han mungkin takhalluf. Maka tidak mungkinlah berbeda yakin atau zan dengan natijah daripada yakin atau zan dengan dua buah muqaddimah. Iban maksud han mungkin takhalluf natijah daripada muqaddimah dengan makna bahawa sungguh Allah Ta'ala jika menghendaki ya Allah niscaya menjadi ya Allah dengan kudrahnya Allah di ketika yakin atau zan dengan dua buah muqaddimah akan pun mana jadi maf'ul daripada aujada akan yakin atau zan dengan natijah dan tidak mutakluklah kudrah dengan yakin atau dengan zan dengan dua buah muqaddimah dengan ketiadaan yakin atau zan dengan natijah. Maka bermula keduanya muqaddimah dan natijah itu saling melazimi oleh keduanya akan sebagai talazum, akan sebagai iltizam akli seperti iltizam araf sifat akan jauhar yang tidak mungkinlah wujud salah satu keduanya dengan ketiadaan yang lain. Wahadha dan bermula ini pendapat akli itu sabit milik Imam Haramain. Imam Haramain ke Imam Ghazali. Hai, Imam Ghazali yang menasib karena Imam Ghazali adalah murid daripada Imam Haramain. Kali itu lapis. Yang pertama akli. Kiban maksud akli? Irtibat keduanya akli. Han mungkin takhallufnya akli. Maksudnya putra. Apabila getanyo kata tepu dengan muqaddimah, han mungkin getanyo han tak tepu dengan natijah. Ha, takhalluf. Maksud takhalluf? Ha mungkin le tanya ketika kata tupu dengan muqaddimah han dah tepu dengan natijah. Yang kena akli.
Ketika kita tengok kata tepua mukadimah, dua buah mukadimah sama dengan kita tengok akan tak tepua natijah. Yang kan akliah. Cuba maksud takhalluf. Maksud takhalluf adalah han mungkin takhalluf adalah han mungkin kita tengok ketika tak tepua mukadimah, han tak tepua natijah. Yang kian maksud takhalluf. Maka tidak mungkinlah takhalluf yakin atau zan dengan natijah daripada yakin atau zan dengan mukadimah. Sampai dengan putra, ha mungkin lagi tanya ketika tak tupu mukadimah, kah han tak pun natijah. Ha mungkin nak. Pakan ha mungkin munan. Pakan ha mungkin. Karena dengan makna bahawa sungguh Allah jika menghendaki yang Allah niscaya nepujadi yang Allah dengan kudrah yang Allah di ketika yakin atau zan dengan dua buah mukadimah akan yakin atau zan dengan natijah. Le Allah Subhanahu wa taala ketika nabi kita yo tupu dengan mukadimah, Allah juga akan nabi kita yo tupu dengan natijah. Yalah. Ketika kita kada tupu dengan mukadimah, Allah juga akan nabi kita tupu dengan natijah. Apakah tupu mukadimah tersebut berbentuk yakin atau tupu mukadimah tersebut berbentuk zan. Dan tidak mentakluklah kudrah dengan ilmi atau zan dengan dua buah mukadimah dengan ketiadaan yakin atau zan dengan dua buah mukadimah. Kudrah Allah hana mutakluk dengan tupu mukadimah atau tanpa tupu natijah. Sama dengan putra. Sama dengan ketika Allah nabi kita yo tupu dengan mukadimah, Allah juga nabi kita yo tupu dengan natijah. Sama dengan Allah lemah sama dengan. Gimana lemah? Allah mampu bagi kita yo. Allah mampu bagi kita yo tupu mukadimah atau. Mana? Nyan salah pertanyaan lah. Ketika ini yang tungku Allah yang lemah, pakan hang mampu beranu. Mana? Apakah Allah tersebut lemah? Allah itu lemah, pakan karena Allah tak mampu membuat anak. Yang adalah pertanyaan yang salah. Pakan pertanyaan yang salah. Karena kudrah Allah hana mutakluk kepada suatu yang mustahil. Sedangkan menciptakan anaknya adalah suatu yang mustahil. Di saat kudrah Allah tidak mutakluk dengan suatu yang mustahil. Dan menciptakan anak bagi Allah adalah suatu mustahil. Sehingga hanya takut Allah tersebut lemah. Karena tak mampu membuat anak. Bahkan karena membuat anak termasuk suatu yang mustahil. Jadi hanya tak pekah lemah. Allah mampu gebi jet tanya ngom karimah tau. Hang gebi jet dengan natijah. Yang hanya kemana? Bahkan karena tidak mentakluklah kudrah dengan yakin atau zan dengan dua buah mukadimah dengan ketiadaan yakin atau zan dengan natijah. Ketika Allah gebi daya kepada mufhum mukadimah juga gebi mufhum dengan natijah karena takluk kudrah Allah kepada mandu wa hana mutakluk kudrah Allah dengan tupu mukadimah. Tu, maksud mandua. Hana mutakluk kudrah Allah dengan tupuh atau zan dua buah mukadimah tok tanpa tupuh dan zan dengan natijah. Dengan mandua. Kan tapi kan. Ulang wah? Kah, ulang. Kai kaman. Maka bermula keduanya. Keduanya mukadimah dan natijah itu saling melazimi oleh keduanya akan sebagai talazum akli. Mungkin terpisahkan keduanya. Ketika diperdapatkan satu, pasti diperdapatkan yang lain. Yalah, yang kian aklian. Seperti talazum arat dan johar. Ketika nasabah aras, yang pasti na johar. Ketika na johar, pasti na arat. Mungkin satu johar, hana arat. Apakah? Karena ketika Allah ingin menghendaki sebuah jauhar, Allah menjadikan jauhar dan juga menjadikan arat. Hana takluk kudrah Allah kepada jauhar tok tanpa menciptakan arat. Takluk kudrah Allah kepada menciptakan jauhar dan juga menciptakan arat. Maka tidak boleh dikatakan Allah itu lemah karena tak mampu membuat jauhar tanpa arat. Bahkan dikarenakan tidak takluk kudrah Allah kepada jauhar tok tanpa arat. Yalah. Ento.
Urang bangunan, hana beda segai, hana cara segai bangunannya. Hana hayu segai, pekan. Han mampu ibu ego nah. Jadi ibu ego kan bat dokter gigi dah jangan. Nah dokter gigi han mampu ibu ego nya dah bukan bangai nah dokternya. Bukan hai mampu ibu ego. Pekan nya profesi ro kan. Bat dokter hana cara hana beda segai dokternya. Pekan hana beda karena muji di kabata dah. Oh yang kan profesi ro hana takluk guna nah profesi dokter. Ya benar gambaran. Yang tidak mungkinlah wujud salah satu keduanya dengan ketiadaan yang lain. Karena ketika Allah menghendaki untuk menciptakan arat, Allah akan juga menciptakan jauhar. Karena dua adalah iltizam secara akli. Kalau di dalam ukturiza didebatkan. Yang mana apakah? Mungkin takhalluf. Tidak mungkinlah takhalluf ilmi atau zan. Ukturiza didebatkan dengan bahawa sungguhnya pekerjaan itu perbuatan yang kadir, yang mukhtar al-ladzi, jika menghendaki ianya al-qadir yaitu Allah akan jika menghendaki ya Allah niscaya memperbuat ya Allah, dan jika menghendaki ya Allah niscaya anda tinggal ya Allah. Fa kaifa yakunu wajiban, maka bagaimana ada ianya pubut itu wajib. Jadi itu mana kemudian jika maka bagaimana ada itu wajib. Fa kaifa yakunu wajiban. Padahal Allah salah satu perbuatan yang jahit Allah nepubut pu yang kendak dan tinggal pu yang hendak. Fa kaifa yakunu wajiban. Gimana cara tak pegah yang wajib? Wajib. Sama dengan putra ketika Allah ciptakan tupu dengan mukadimah, Allah juga menciptakan tupu dengan nanti rijah. Sama dengan kagadah status jahit Allah kah? Ujibah dijawabkan dengan bahawa tiada terlepas lazim daripada malzum, itu tidak menafi ianya tiada terlepas lazim daripada malzum akan jaiznya Allah. Dengan mana bahawa sungguh fa'il yang mukhtar yaitu Allah, jika menghendaki ianya Allah khalaqan malzuma, niscaya mencipta yang Allah akan malzum dan mencipta yang Allah akan lazim. Dan jika menghendaki yang Allah, niscaya ditinggal yang Allah akan keduanya hal keadaan bersamaan. Tidak cipta yang Allah akan malzum wala. Tengah benar. Insya'a tarakahuma ma'an Allah yakhlaqa malzuma wala yakhlaqal lazim. Dua beda mentan beda kitab mah. Sama mentan. Mentan je khalaqal lazim. Khalafa apa khalaqan? Khalaqan itu. Khalaqal lazim wa insyaka tarakahuma ma'an la yakhlaqa malzuma wala yakhlaqal lazim. Jadi ketika tiada terlepas lazim daripada malzum yang tidak menafikan sifat jaid ba Allah. Kiban maksudnya? Ketika Allah ingin menghendaki, maka Allah menciptakan lazim, menciptakan malzum. Ketika Allah tidak menghendaki, tidak menciptakan lazim, tidak menciptakan malzum. Kawanan? Hana li Allah geciptakan lazim tanpa geciptakan malzum, atau geciptakan malzum tanpa geciptakan lazim. Bahkan karena hana takluk kepada salah satu keduanya. Ketika kudrat Allah takluk kepada dua, takluk kepada lazim, takluk kepada malzum. Wahal kaza, dan sedemikian tiap-tiap yang bermula sedemikian itu tiap-tiap daripada dua boh yang saling melazimi secara aklan. Ka jawahir seperti jauhar, wa a'ras dan a'ras.
yang saling melazimi oleh keduanya. Jadi hana li Allah diciptakan jauhar tok tanpa diciptakan arat. Pakan karena hana takluk kudrat Allah kepada jauhar tok tanpa takluk kepada arat. Ketika Allah menciptakan jauhar, ya juga menciptakan arat. Ketika Allah hana genu ciptakan jauhar, juga hana diciptakan arat karena kudrat Allah hana takluk kepada salah satu daripada keduanya. Walau tujahu hadzal i'tirad, dan jikalau dihadapkan akan ini i'tirad, niscaya tidak sebutlah lazim akli pada kainat-kainat. Meyon tak patih i'tiradnya sama dengan hana sebut akli. Bak kainat-kainatnya sesuatu bak mandum sesuatu yang wujud hana sebut lazim secara akli. Apa god? Qiyas istisnai ke bang? Jikalau dihadapkan akan ini i'tirad, niscaya tidak sebutlah lazim akli pada kainat. Gimana betul? Jikalau sebutlah lazim akli pada kainat, niscaya gimana? Jikalau dihadapkan akan ini i'tirad, niscaya tidak sebutlah lazim akli pada kainat. Akan tetapinya pekerjaan itu sebutlah lazim akli pada kainat, sama dengan tidak dihadapkan ini i'tirad. Nah, nakid tali nakid bukan dak. Wahasiluhu, bermula kesimpulannya pembahasan itu bahwa sungguh tinggal lazim beserta mencipta khalqi malzum, baik khalfi. Bahwa sungguh tinggal lazim beserta mencipta malzum. Lazim hanya mencipta oleh Allah. Malzum mencipta. Mahalun itu mustahil. Mustahil lah. Apakah mustahil? La tata'alaku, yang tidak mutaluk bihi dengannya tinggal lazim beserta cipta malzum oleh kudrah. Maka tidak lazim lah nafi ikhbar. Maka tidak lazimlah nafi ikhtiar. Maka tidak lazim nafi ikhtiar. Ketika Allah menciptakan lazim, juga menciptakan malzum yang tidak menafikan sifat ikhtiar Allah. Kemudian karena ketika Allah ingin menciptakan, ya menciptakan mendua. Ketika hana ingin menciptakan, hana menciptakan mendua. Jadi tak logis secara berbarengan mendua. Al-Kabir. Kita syarah Kabir. Jadi sebelum balik sahabatan yang betul ya khalakan. Kan? Khalafah. Ya ajit hadiah katanya. Tak sabang sana. Yo Syekh Malawi. Pun sekarang kita kena tubai kena cerah. Hana hasiah. Tak ada mendum. Tubai. Kadang urang ka praka-praka dah. Saya menang bah urang dalam kadimah. Dalam kadimah ya bah. Kalau urang ka mungkin pan antenna kah. Sehingga ya sekarang lah sebuah kitab ya ubi. Kitab yang tu kitab syarah sagian tu mumang dia buat. Ya benar. Kainat. Maksud takluk itu apa? Kata. Takluk kudrah. Takluk kudrah. Tempat bekerja kudrah. Tempat bekerja kudrah. Jadi kudrah tersebut tidak bekerja bak suatu yang mustahil. Toh suatu yang mustahil. Suatu yang mustahil bagi Allah adalah menciptakan lazim, tinggal lazim, Pak Uno. Tinggal lazim beserta cipta malzum adalah suatu yang mustahil. Suatu yang mustahil bagi Allah adalah tanpa menciptakan lazim, malzum je mencipta. Suatu yang mustahil bagi Allah adalah menciptakan tupu dengan natijah tanpa menciptakan tupu dengan balik yang kah? Salah satu yang mustahil bagi Allah adalah menciptakan tupu dengan mukadimah tanpa menciptakan tupu dengan natijah. Atau balain, salah satu yang mustahil bagi Allah adalah menciptakan jauhar tanpa menciptakan arat. Benar. Elah kah? Kalau mau? Kalilas? Kah? Ataupun nanti haji boleh secara kontan ataupun perle sedikit.
Ya harus memenuhi kriteria ini kok. Harus bunah had wasat. Baik dah pegat dia huruf yang akim. Yang harus memenuhi syarat ini kok. Enak kata apa yan? Kali lah kah? Yo agak cuy lah, umbang cuy lah. Oh bimana wow? Karena mana sabar di dunia. Jadi mana wow sehingga pendapat. Ay wasani dan bermula yang kedua itu bahawa sungguh ikatan. Mana irtibat ikatan di antara keduanya itu adiyun. Dengan mana? Adi tak ada putra. Isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan au adaman bi wasilati tikrari wasihatil takhalufi. Jadi sebut ikatan di antara urusan dan urusan, nisbah wujud dan adam. Nah urusan lain, nah urusannya. Hana urusan lain, hana urusannya. Dengan perantaraan mengulang-ulang dan sah takhalluf. Sah berbeda. Contoh ibu buat. Contoh je lagi dalam ilmu tauhid, sikin, ikoh, kerta. Yang adalah secara adi. Kan secara akli. Dalam arti kata, yang memang suatu peristiwa yang kamu ulang-ulang dan sah takhalluf. Api membakar sesuatu yang disentuhnya. Yang juga secara adi. Dalam arti kata, sah untuk takhalluf. Buktinya ketika sikin kenang bak takwa. Nabi Ismail. Yang khilaf yang pegah Nabi Ishak. Cuma yang lu pendapat Ishak. Khilaf. Dati Nabi Ismail atau dati Nabi Ishak ya yang kamasyhur cuma beda pegang kampung tu ketika Nabi Ishak gusi oleh Nabi kayak Kim Gong tu kah? Susah no biasa. Biasa Ismail kok yang khilaf. Ya sekalipun para sahabat seperti Ali, Umar yang adalah mengatakan Ishak yang disebut. Kaji dah. Yang hana hai baju, hantu desia. Dan ketika api menyentuh Nabi Ibrahim, hana membakar. Makanya adalah secara adi suatu peristiwa yang kamu ulang-ulang dan sah takhalluf. Yang kian secara adi. Dengan bahwa sungguh, dengan mana bahwa sungguhnya pekerjaan bolehlah takhalluf. Yakin atau zan dengan natijah daripada yakin atau zan dengan mukadimah. Maksudnya putra. Jut le gertanya tak tepa mukadimah tanpa ada pun adi. Mungkin mah aja tu. Natijah akan ada pun. Angkian sejarah adi. Kiban surah duma lia urung mukadimah aja di. Natijah akan aja di. Dengan bawa sampailah seseorang pada bodoh kepada bahwa mengetahui ia akan dua buah mukadimah dan tidak mengetahui ia akan natijah. Bahkan karena tiada tafat tunihi, karena tiada memahaminya seorang bagi memasukkan asgar di bawah ausat. Yang bukan. Mungkin mukadimah aja, natijah aja di. Gimana cara? Hai bukan Bang Haji, Bang Haji adalah J itu mukadimah tok, Haji cuma natijah. Buat dikai bawa kampung. Baiklah. Jadi, angka mana surah jian? J itu pun mukadimah tanpa itu pun natijah. Wafi taswir nazrun dan sabit padanya gambaran itu nazrun. Kalau ulang ya. Gagal ya. Jadi nyan khuna. Kiban surah urang itu pun mukadimah tau hai itu pun natijah. Le surah urang bangai yang itu pun wabah mukadimah tau hai itu pun natijah. Gagal ya. Bahkan karena hanai mumpung kiban cara putamong asgar di bawah ausat. Nya alasan hima. Nya adalah dalil untuk menyokong bahwa hubungan di antara mukadimah dan natijah secara adi sah takhalluf. Lalu kita jid depu mukadimah tanpa ada pun natijah. Nyan ngepegang nazrun. Kalau ulang le nazrun lazim fasid. Toto fasid. Jadilah hadza fasidun. Nah kemudian wafi taswir nazrun. Sabit padanya gambaran itu nazrun. Menyelagian adalah gambaran yang nubah yang pergi ulang le. Bahkan karena sebagian daripada syarat itu cerdik memahami. Tafatun itu memahami. Bagi memasukkan asgar di bawah ausat. Menyanyi dah pegah kan. Hai teman. Bahkan dia dah pegah karena si urung bangai hai doh cok natijah.
sebagian daripada syarat untuk bernatijah adalah berdoa pertama asgar bau Ustaz. Jadi jangan tolak ulang. Sehingga dah pergi ulang. Gimana cara tak pegah jet depa dengan mukadimah tu dalil logis adalah tak apa nak urung bangai. Syarat untuk menghasilkan natijah harus lupa oleh pertama Ustaz asgar bau Ustaz. Sehingga kata nafi daripada alasan tersebut. Hadal qaul bermula ini qaul itu sabit daripada Syekh Al-Asy'ari. Syekh Al-Asy'ari pendiri mazhab Imam Asy'ari dalam ilmu tauhid. Au bimakna waw. Ai wasalis bermula yang ketiga itu bahawa sungguh hubungan ikatan di antara keduanya itu tawallud. Dengan makna yang sabah dia. Tawallud dengan wajib sabah dia. Cuma biasa sama-sama kan ubah baju, ubah cara ibarat. Ya asal sabah dia. Dengan makna bahawa sungguh kudrah yang hadisah, tah kudrah yang hadisah ya, kudrah makhluk. Karena kudrah Allah, kudrah yang kadim. Katanya kudrah hadisah. Dengan mana bahawa sungguh kudrah yang hadisah itu berbekas ianya kudrah yang hadisah pada ilmi atau zan dengan natijah. Dengan perantaraan. Bekasannya kudrah hadisah pada ilmi atau zan dengan dua buah mukadimah. Karena bermula tawallud itu bahawa diperdapatkan fi'lun akan satu perbuatan bagi fi'ilnya perbuatan fi'lan. Fi'lan akhara ya tidak akharan karena dengan sarah di sana juga akan perbuatan yang lain. Wa hadzal qaulu dan bermula ini pendapat itu sabit bagi Mu'tazilah bahwa dan bermula dianya ini pendapat itu batil karena berdiri burhan di atas bahawa sungguhnya pekerjaan itu hanya jenis taksir bagi si hamba pada sesuatu daripada af'alil ikhtiyariyah. Daripada perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah. Jadi tawalludnya nengkian kudrah hadisah. Yang membekas bak natijah. Kudrah hadisah. Membekas bak natijah. Dengan perantaraan taksirnya kudrah hadisah pada ilmi atau zan dengan dua buah mukadimah. Ketika ditanya kata tupu dengan dua buah mukadimah, yang adalah sebuah perbuatan akli. Ya. Ketika ditanya kata tupu dengan dua buah mukadimah, maka efek ini putra. Efek ini adalah lahir natijah. Maka natijah tersebut bukan perbuatan daripada Allah, tapi efek daripada perbuatan hadisah ini. Sama dengan di atas pendapat tersebut menyatakan na taksir bagi si hamba. Sebagaimana etiketnya Ahlussunnah wal Jamaah hana istilah taksir pada hamba. Karena dalil yang gubah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ketika tasuh bintih, retak bintih, maka retak bintih tersebut kan taksir daripada keneo. Kan efek daripada yang subin binti. Jadi yang kian tawallud. Natijah haji adalah efek daripada menyusunkan ungkat di rumah. Jadi natijah haji adalah taksir daripada mengetahui dua buah ungkat di muka di rumah. Enan kah selapian? Kah? Pak. Tawalludnya adalah sesuatu yang membekas. Sesuatu yang membekas. Ba natijah haji adalah efek asal bekasan daripada mukadimah. Mukadimahnya adalah fi'lun ikhtiyari. Ketika kita nak fi'lun ikhtiyari, peta perbuatan dia. Ingin disusunkan dua buah mukadimah. Efek daripada menyusunkan dua buah mukadimah. Yang menyusunkan dua buah mukadimah tersebut adalah kudrah hadisah dia. Perbuatan daripada yang hadisnya. Efeknya putra. Itu pun natijah. Sama dengan natijah tersebut adalah efek bekasan daripada kudrah hadisah. Di ada pendapat tersebut menyatakan na taksir bagi si hamba. Yang mukhalafah dengan etiket Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan hana surah taksir bagi si hamba pada seluruh perbuatan. Karena tawallud itu bahwa diperdapatkan akan perbuatan bagi si fa'il akan perbuatan yang lain. Ketika ada satu perbuatan akan lahir sebuah perbuatan yang lain. Perbuatan yang lain. Ketika rasul bintih, jadi pendapatnya
efek bekasan daripada hadis rasul adalah pintihan cerah. Hazal qaul bermula ini pendapat itu sabit bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ya na pembesar awal termasuk ayah tuan daripada Abu Hasan Syekh Hasan Al-Asy'ari. Syekh Hasan Al-Asy'ari juga termasuk pembesar Mu'tazilah. Hingga pada suatu malam bermimpi bertemu dengan Nabi, ya diperintahkan oleh Nabi untuk meluruskan agama Islam kembali yang kamunya leweng. Sehingga didirikanlah dalil nepoh mengandung pemahaman daripada Mu'tazilah. Ayah tuan kalian yaitu Imam Al-Jubai, pembesar. Karena sebuah komunitas yang besar yang hasil tak dobrak luar, harus tak dobrak dah dalam. Sedangkan Syekh Hasan Al-Asy'ari yang merupakan urun dalam sehingga diruntuhkan dalil-dalil. Yang ngeri yang Mu'tazilah. Seandainya Mu'tazilah tingkat kecerdasan Mu'tazilah jamun orang talu sang Ahlussunnah. Wahabi hana bahaya. Wahabi alat hana mampu tentang faedah-faedah. Jadi usul hana pakar nahu, hana pakar mantek, hana pakar balagah. Beda dengan Mu'tazilah jamun. Mu'tazilah jamun pakar usul na usul roy. Usul Mu'tazilah na fikah roy, na mantek roy, na balagah roy. Jadi ngeri dak nah. Wahabi ya hana yo juga. Hana yo Wahabi. Yang yo yang Mu'tazilah. Ni budah lah mah. Man ho mah Mu'tazilah jamun, Ahlussunnah jamun. Halo Mu'tazilah. Mana? Mu'tazilah reo ya betul tu ngan Ahlussunnah reo lemah je mana? Wahwa batil dan bermula dengan itu batil karena berdiri burhan. Burhan. Dia ada bahawa sungguhnya pekerjaan ada jenis taksir bagi siapa pada af'alil ikhtiyariyah. Yang mungkin burhannya yang kecekot dalam tauhid. Dalam tauhid. Wa'au bermakna waw artinya bermula yang keempat. Itu sungguh irtibat antara keduanya itu wajib. Yang sama sini menggunakan. Antara wajib dengan tawaludnya sama si mufhum. Cuma bedanya berat saja. Bahkan beda tak sama kan. Padahal tawaludnya awak Mu'tazilah nya adalah atra copy paste daripada falasifah. Karena Mu'tazilah adalah korban daripada falasifah. Ketika argumen falasifah tak mampu mencerna, maka lahirlah aliran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tersebut adalah penyebab karena gagal paham daripada memahami pemahaman daripada falasifah. Wajibun bita'lil dengan makna bahawa sungguh ilmu dan zan dengan natijah itu ilat yang berbekas ianya ilat dengan zatnya ilat pada ilmi atau zan dengan natijah. Wa hadza li falasifah. Bermula ini itu sabit bagi falasifah. Yang sama sebenarnya. Ilat adalah lazim malzum duai. Apabila diperdapatkan ilat, maka diperdapatkan maklul. Kemudian, apabila diperdapatkan ilat, tidak mungkin untuk tidak diperdapatkan maklul. Ya, jadi ketika Haji Putra, lagi contoh yang dikatakan bahawa penciptaan buminya adalah ilat. Karena anak Allah maka haji na bumo. Haji Putra, Haji dikarenakan ilat Allah ayan adalah kadim, maka bumonya juga kadim. Karena Allahnya adalah ilat, bumonya adalah maklul. Haji Putra, Haji ilat karena Allah yang kadim sama dengan maklul juga kah? Kadim. Jadi sumber terjadi mengatakan alamnya kadim 4 dikarenakan menyatakan penciptaan buminya adalah ilat karena Allah. Haji Putra. Buminya kah? Kadim. Bahkan buminya kadim karena ilatnya kah? Kadim. Jadi sabar sih lagi menawan. Wahwa batil dan bermula ini itu batil karena berdiri burhan dia ternafi taksir ilah dan tabiat. Antara ilat dan tabiat hanya taksir. Sama dengan ketika menggerak uncian kan karena menggerak jarawa. Yalah. Ketika menggerak uncian kan karena menggerak jarawa. Menyata pegah menggerak uncian karena menggerak jarawa sama dengan tengok kata pegah na taksir baksi hamba. Mantung kulang kitab tajam berumpah kau harkatus khatim li harkat di asabe. Bergerak cincin karena bergerak asabe. Sering tak berumpah dalam kitab kau. Li ya.
Nah, satu matan terdapat dalam kitab Dusuki. Wa mata jahra ta'biru fi ibarati ahli sunnati bita'lili laisa muraduhum bihi illa subuta talazum bainahuma min ghairi ta'siri illati fi ma'muliha. Yang dalam kitab Dusuki halaman halaman karena ada data kitab long kitab DKI un kuning. Ya data yang na DKI un putih kan DKI un kuning. Yang kitab hadiah ya mun. Hadiah juara. Yang boleh pegah kan long kitab na DKI. Kan long na kitab DKI yang boleh pegah long juara ya mun. Ini ya kan. Jadi ketika merumpuk lam ibarat Ahlussunnah yang sering dana, lam ibarat Ahlussunnahคือilat kan? Ilat. Jadi gimana cara dia pegang Ahlussunnah hana tasir bagi hamba, sedangkan dalam kitab Ahlussunnah sering merumpuk mengatakan harkatul khatim li harkati asabe. Sama dengan menggerak uncian adalah maklul. Ilat je. Menggerak asabenya maksudnya talazum dua. Talazum. Kan sebut taksir. Inilah. Jadi yo ikut nasi ikut namanya nombor pada kitabnya adalah sebut talazum. Kan taksir. Karena yang kitab yang baca adalah kitab Ahlussunnah. Wa nahu ta'ala huwa fa'ilul mukhtar, dan bermula barang Rasulullah Allah Ta'ala yang Allah itu fa'ilul mukhtar. Maka menggerak uncian adalah but Allah syid, menggerak ira juga but Allah. Wa awalu, dan bermula yang pertama daripada ini pendapat dianya itu muayyadu. Muayyad itu dikuatkan, muabbad. Yang tambah ya betul kan? Artinya kawi dikuatkan. Karena tiada datang suatu alaihi di atas yang pertama. Karena hanya timbul idirat. Hanya urung komplain mesti rawan. Ada pertama. Tiada yang kedua, ya sekalipun yang keduanya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Asy'ari, nah urut sesuatu. Karena datang, maksudnya karena tiada debatan suatu. Urut sesuatu maksudnya debatan. Hana orang koreksi, hana orang komentari, hana orang memberikan saran tentang yang pertama. Jadi yang pertama tersebutlah bersih daripada i'tirad. I'tirad, maka yang pertama lah yang kuat. Yang kedua, Ahlussunnah sih nah. Cuma nak timbul debatan. Sekalipun dijawabkan terus. Jadi sesuatu yang tidak ada i'tirad itu lebih bagus daripada sesuatu yang datang i'tirad sekalipun dijawabkan. Kainan namanya mana? Saudara ilat berkaitan dengan zat juga deh. Gimana? Ilat berkaitan dengan zat. Wajib mana? Asar. Dengan mana bahawa sungguh yakin atau zan dengan dua bang kalimah itu ilat yang berbekas dengan zatnya ilat. Tahu zat ilat. Mukadimah dengan diri mukadimah memberi bekas kepada dia. Makanya long pegah antara pendapat tawalud dengan wajib sama sih. Cuma karena tawaludnya adalah hasil copy paste falasifah ya be mhitat ta chua ko ubah chuna. Benar. Nah kata-kata ko be depu ta chua ko ubah chuna. Be depu dia coba ko ubah chuna. Ubah gaya bahasa dengan bahasa berbeda. Padahal asal agak ragu pada gok kerang nah. Yang kian sarikah nantian, yang sarikah pencurian. Hai dalam fan badek yang termasuk dalam sarikah pencuri. Beda dengan sesuatu yang masyhur, sesuatu yang masyhur yang tak sebut, yang hanya sebut pengatakan pertama yang masalah. Ya, contoh dalam kitab Sirajut Talibin Imam Ghazali disebut wakila innal ainur ridha angkuli aibin kalilah wa inus sukhti tubdi masawiyah. Yang sebetulnya ketika ada kala dalam kitab Dewanus Syafi'inya adalah syair daripada Imam Syafi'inya. Cuma hanya sebut karena syair tersebut ka popular, sesuatu yang ka popular hanya boleh disebut nalih qala Syafi'i memadam dadakan dengan kila. Kaidah. Wallahu a'lam bishawab. Alaihi masyurun. Nah, udah hana.